Pas keluar, wah, kameranya tahu nggak sih, berembun. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bismo. Kok gua kenalan? Kenapa kita opening di dalam mobil supaya juga nggak menarik perhatian? Tiba-tiba di situ Mbak Fris ngasih instruksi. Lah, kamu deh, Mo. Kamu yang masuk ke dalamnya. Jadi nanti gue yang masuk ke dalam. Akhirnya ya udahlah, biarin lah, biar Bismo yang jadi tumul aja di dalam. Kita juga belajar gimana caranya sip-sipan tidur. Karena kan lagi nonton yang mana, Chan? Ini on the record yang ke Cirebon, liputan Pina. Oh, ini awal-awal banget Ini ya? lama banget pasti ketemu Parudiana. Asik kan sih, banyak banget cerita yang di sini nih. Oh ya, Yang awal. tiba-tiba pas nungguin. Tahan dulu. Mungkin sambil gue record gimana? Kita berangkat setengah 6 karena takutnya kan apelnya udah kelar nih gitu. Jadi kita datang ke situ sebelum Parudiana datang. Jadi biar nggak ketahuan kan. Nah dari situ kita lumayan cukup lama ya nunggu di mobil ya. Lama banget. Lama kan? Yang dimana? Setengah jam. Ya teman saya ini biasalah kalau pagi-pagi ya panggilan alam ya. Ya pikir aja, Ya. setengah 5 pagi. Padahal kita pun nunggu di situ nggak tenang. Takutnya apa? Takutnya Parudiana tuh keluar. Nah, gimana caranya nih waktu itu tuh Mbak Fris tuh opening tapi nggak kelihatan sama si Parudiana itu kan. Apel pagi. Jadi saya mau sekalian untuk nyapa dan semoga sih berkenan untuk ditanya ya soal banyak hal yang jadi pertanyaan dari netizen juga. Yuk. Kelar tuh apelnya tuh, mau kelar. Kita langsung bergegas kan. Keluar. Kameranya tahu nggak sih? Berembun. Itu kamera lu ya? Kamera. Iya. Bukan kamera sih, lensa ya. Oh iya, lensa. Iya, lensanya berembun. Pas dinyalain keluar, lensanya berembun. Astagfirullah, kata gue teh. Mana ini lagi mau udah tag, masalahnya kan tuh udah tag Iya, ya. udah tag rolling kan, tuh, udah rolling. Kan kalau misalnya kamera di dalam mobil itu kan dingin ya. Nah, dingin itu dia terus nutupin simbolnya tuh, nutupin lensa. Sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya itu ada sih sebenarnya kayak vignette gitu di pinggir. Oh, gitu. vignette. Kayak vignette, padahal itu tuh embun tahu sebenarnya. Itu kita ke Polresta Cirebon. Di situ kita nyari Aris Papua, katanya Sangat disebut-sebut lah di persidangan. sering disebut-sebut dalam persidangan, betul. Aris Papua sama Gugum. Pemeriksaan gitu-gitu kejam. Nah, karena apa? Kita kan bawa kamera nih. Kita bawa kamera 2 orang. Oh iya benar. Gue Bisa belakang kamera. jangan kanan kiri. Ya mau Ya, bilang. kalau misalnya kita bawa kamera kan repot ya, bukan repot ya, takutnya si Aris Papua ini Kayak memancing perhatian mancing gitu perhatian, lah ya, pas betul. masuk. Terus malah kabur lagi, dia nggak dapat wawancaranya gitu. Akhirnya Mbak Pris memutuskan teman saya Mahesa Bismo untuk masuk ke dalam gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bismo. Kok gua kenalan? Iya, lupa tadi lu baru kenalan ya. Beda, nama gue tadi Chandra Gian ya. Iya. Jadi sebenarnya pada saat itu tuh kita datang ke Polresta Polresta Cirebon. Cirebon. Iya, kita datang ke Polresta Cirebon. Nah, di situ kita tuh mau nyari yang namanya Aris Papua. Waktu itu sama ada almarhum Gugun. Nah, tapi pada saat itu tuh karena kalau kita mikirnya masuk, terus habis itu ramean, kamera jadi mengundang perhatian banyak. Justru yang dicari takutnya nggak ketemu pada saat itu. Makanya pada saat itu tiba-tiba nih kita lagi take buat opening di dalam mobil seperti yang tadi udah dijelasin Chandra, kenapa kita opening di dalam mobil supaya juga nggak menarik perhatian. Tiba-tiba di situ Mbak Fris ngasih instruksi. Lah, kamu deh, Mo. Kamu yang masuk ke dalamnya. Jadi nanti gue yang masuk ke dalam. Itu kan posisinya lagi ngambil gambar kan. Sebenarnya tuh pas udah ditembak kayak gitu, jantung agak berhenti sih ada. Kayak, hah? Kenapa jadi gue? Jadi kayak orang linglung gitu loh. Hah, ini ngambil gambar. Tapi kan karena itu lagi roll semuanya posisinya. Jadi ya pasang tampang sok siap aja. Oke, siap Mbak, gini-gini. Nanti gini-gini ya. Udah, nanti kalau gitu gue masuk coba cari Gugun sama Aris Papua ya. Kalau dilihat lagi nih, kalau diputar videonya pada saat itu
sebenarnya ngomong gue tuh ngaco. Kayak ngomong kemana-mana gitu, kayak ngawang nih gue di dalam ngapain ya di dalam. Coba ini caranya kali ya, cara supaya bisa ketemu mereka gimana. Udahlah masuk aja, kita waktu itu bawa kamera kecil, kamera 360 namanya. Jadi kamera itu tuh bisa mengcover semua sisi 360 derajat ya. Bisa mengcover 360 derajat. Jadi ketika dibawa di tangan itu tuh kita bisa milih nih nanti mau gambar mana yang kita pakai, sisi depan, sisi belakang, sisi yang atas, pokoknya kita bawa aja di tangan dan kan bentuknya kecil jadi tidak menarik perhatian. Polisi cari di pos polisi kan kecil ya. Ini polisi nyari polisi di kantor polisi. yang di mana di dalam tuh semuanya kan polisi. Tapi mana di dalam tuh sempat ditanyain nggak sama yang petugas ini depan? Mas, ada keperluan apa, Mas? Nah itu tuh iya, itu juga sempat jadi kayak deg-degan kan. Cuman untungnya kan kalau Polresta Cirebon situ kan banyak orang lalu lalang karena untuk ngurus SKCK. Rame juga ya? Rame, jadinya ya pas masuk ke dalam sih agak-agak menyamar juga, jadi kayak sebagai warga aja di situ. Pada saat itu gue ngambil inisiatif untuk kita nanya deh coba ke kantin. Kayaknya semua polisi makan nih di kantin. Oke deh, coba cari tuh. Nah, udah masuk nih ke kantin, ketemu sama si ibu kantinnya. Tiba-tiba gue nanya nih, Aris Papuanya, Bu kenal Aris Papua nggak? Tiba-tiba si ibunya nanya balik. Yang mana? Yang muda. Nggak ada, ya paling yang tua. Yang tua ya? Kan si tahu ya gue. Si tahu dia muda apa tua ya kira-kira ya. Kalau 2016 harusnya sudah tua. Cuman karena grogi pada saat itu jadinya keluarnya tuh Aris Papua yang muda. Oh yang muda, yang tua kali. Habis itu gue jawab lagi. Ya dia Bung kayaknya yang tua deh. Yang bapak-bapak yang udah pensiun, udah pensiun. Tapi yang masih sering kesini ya, oh kalau yang tua udah pensiun kata dia. Iya makanya makin bingung dong. Pas jalan sempat screening tuh. Kira-kira polisi mana nih yang mukanya kira-kira bisa diajak ngobrol deh, yang mukanya nggak kenceng gitu. Iya. Akhirnya ketemu lah ada salah satu bapak gitu. Pak Aris bagian apa? Terus habis itu kita ngobrol sama si bapak polisi itu tuh, kayaknya dia polisi jaga juga gitu sih, cuman nggak pakai seragam lengkap. Yang udah agak tua. Rumahnya di mana? Rumahnya di sini. Mana ya? Lali ya. Emang tinggal di mana sampean? Ditanya lagi. Sementara pada saat itu gue baru pertama kali datang ke Cirebon dan nggak tahu daerah situ kan di mana gitu kan. Jadi jawaban paling standar yang dikeluarin adalah situ Pak, deket. Tapi nggak berharap ada pertanyaan lanjutan dong. Akhirnya dia jawab deket mana? Ya situlah. Akhirnya dengan jawaban terbata-bata ya udah. Akhirnya keluar dengan hasil ya ambigu aja gitu, antara dia udah pensiun atau dia sudah ada di Cirebon kota. Jadinya kita nggak tahu juga tuh pada saat itu tuh. Itu habis dari situ kita langsung mana ya kita tuh? Kemana ya? Habis dari situ tuh udah ya, kita sebenarnya sih pada saat itu tuh udah kita coba. Oh, mission sukses ya? Belum sukses sih. Belum, sebenarnya sih belum sukses, tapi ya itu ada pengalaman kita coba nyari-nyari ke dalam kantor polisinya dan kita merencanakan agenda selanjutnya. Kan waktu itu Bismo masuk ke dalam tuh pakai kamera 360. Nah, gue nggak diem dong di situ. Gue ngikutin dia tuh sebenarnya biar ngerasa dia tuh ada temennya lah. Jadi kalau ada apa-apa, gue dampingin gitu. Nah, pas gue ngikutin sampai depan Polres Cirebon, gue lihat, wah, yang jaganya banyak juga nih di posnya. Akhirnya gue gak jadi masuk tuh, karena gue takut juga sebenarnya. Takut untuk masuk ke dalam karena gue nggak punya apa sih, gue harus bilang apa sih harus ke dalam gitu, takutnya ditanya-tanya gitu sama polisi gitu. Akhirnya ya udahlah, biarin lah, biar Bismonya yang jadi tumbal aja di dalam. Waduh, gue jadi tumbal. Emang mau cepet kaya Chan supaya gue jadi tumbal. Di Cirebon kita nyampe ke Jakarta, biasanya kita bantuin tim post pro, yang mana kita di situ copy file, terus milih atau nyortir gambar mana yang mau dipakai dan begitupun mana yang nggak dipakai ya. Setelah kita sortir, kita tarik biasanya ke software editing dan kita rough cut. Kita juga belajar gimana caranya sip-sipan tidur, karena kan
begitu nyampe Jakarta ya kita tetap harus masih ngelanjutin post pro-nya sedikit ya, tapi di situ kita ngeditnya ganti-gantian sih, jadi kita shift-shiftan tidur aja di sana gitu.